Orang jahat, itu kakakku David. Dia ingin menggigit pria ini karena menyangkal bahwa orang itu adalah kakaknya David. Aku bukan orang jahat. Jika aku orang jahat, aku pasti sudah menculikmu. Gadis kecil itu sangat imut sehingga dia tidak bisa mengatakan hal buruk padanya. Orang jahat, kamu orang jahat yang besar. Dia adalah orang jahat untuk membawanya pergi dari kakaknya David. Lepaskan adikku. Kenzo tiba-tiba melangkah keluar. Dia mengangkat dadanya dan berdiri di depan pria itu. Apakah dia adikmu? Pria itu tersenyum dan berkata, anak kecil, kamu harus mengawasi adikmu. Jangan biarkan dia berlarian. Bagaimana jika dia tersesat? Begitu pria itu selesai berbicara, Kenzo bergegas ke pria itu dan memegangi kakinya. Dia membuka mulutnya dan menggigit kaki pria itu. Kenzo kuat, dan ketika dia melihat saudara perempuannya diintimidasi, dia melepaskan semua kekuatannya. Nak, tolong lepaskan, kenapa kamu menggigitku? Pria itu menurunkan putri kecil saat mencoba untuk mendapatkan Kenzo. Begitu putri kecil bebas, dia berbalik dan berlari kembali ke tempat dia melihat kakaknya David. Namun, tempat itu kosong. Hanya ada beberapa staf yang berjalan-jalan dan tentu saja, kakaknya David tidak terlihat. Kak David, dia memanggil kakaknya David dan dengan panik mengamati sekelilingnya, tetapi dia tidak bisa ditemukan. Dia telah menghilang lagi. Dia merasakan langit runtuh di sekelilingnya. Dia linglung, matanya dipenuhi dengan keputusasaan, kebingungan, dan panik. Kemana kakaknya David pergi? Kenapa dia tidak memeluknya? Apakah dia tidak mengenalinya? Putri kecil, Priscilia juga melihat wajah yang dikenalnya, jadi dia segera datang untuk mencari putri kecil. Bibi kecil, aku melihat Kak David. Saat dia berbicara, dia membenamkan wajahnya ke pelukan bibinya dan menangis sedih. Putri kecil, dengarkan aku, oke? Priscilia menepuk punggungnya dan berkata dengan lembut, bocah itu hanyalah seseorang yang mirip dengan Kak David. Dia bukan Kak David. Kak David telah pergi ke tempat yang sangat jauh. Priscilia tidak tahu bahwa David sebenarnya tidak mati, tetapi telah kembali ke negara A bersama Dimas. Ketika dia melihat VIP dari negara A, dia juga mengira dia adalah David. Tapi setelah dipikir-pikir itu tidak mungkin. Dia kemungkinan besar adalah seseorang yang tampak sangat mirip dengan David, itu saja. Dunia begitu besar, pasti ada orang yang mirip. Itu mungkin hanya kebetulan. Tidak, dia adalah kakakku David. Putri kecil berkata dengan sangat yakin. Itu adalah kakaknya David. Bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya? Priscilia berkata, putri kecil, jika itu kakakmu David, mengapa dia mengabaikanmu? Putri kecil terdiam. Ya, sejauh yang bisa diingatnya, kakaknya David pasti tidak akan mengabaikannya. Dia suka menggendongnya dan membiarkannya naik di pundaknya untuk melihat pemandangan indah di kejauhan. Dia berkata bahwa dia akan membantunya melawan semua teman yang buruk. Dia tidak akan pernah mengabaikannya, terutama saat dia dibawa pergi oleh orang jahat. Bibi kecil, dia adalah Kak David. Dia cemberut saat air mata mengalir dari matanya. Putri kecil, tolong percaya padaku sekali saja. Dia benar-benar bukan kakakmu David. Priscilia mendongak dan melihat wajah putri kecil, dan langsung merasa sedih dan tak berdaya. Dia tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Mereka semua tahu betapa berartinya David bagi putri kecil. Dia pernah melihat seseorang yang sangat mirip dengannya, tapi dia bukan David. Ini terlalu berat untuk ditangani oleh seorang gadis berusia 4 tahun. Bibi kecil, aku ingin pergi mencari Kak David, dia bersikeras. Dia sangat yakin bahwa anak laki-laki itu adalah kakaknya David. Putri kecil, aku akan mengajakmu mencuci muka dulu, lalu kita bisa mencarinya bersama, oke? Priscilia ingin menundanya sebentar.
Dia berpikir setelah membujuk dan tidur siang yang nyenyak, putri kecil akan melupakan kakaknya David ketika dia bangun. Namun, Priscilia meremehkan putri kecil. Mencari kakaknya David telah menjadi obsesi. Dia tidak akan menyerah sampai dia menemukan kakaknya David. Tapi bagaimanapun juga dia masih muda. Dia hanya bisa menangis sebagai protes. Dia tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik untuk menemukan kakaknya David. Maka, putri kecil terus menangis. Priscilia tidak berdaya. Saat dia hendak menelepon ibu putri kecil tertidur di pelukannya, kelelahan karena menangis. Anak kecil itu akhirnya berhenti menangis. Priscilia menghela nafas lega. Dia merasakan kesedihan putri kecil. Dia memikirkannya sejenak. Agam mungkin bisa menarik beberapa string dan membiarkan VIP menemui putri kecil. Jika remaja laki-laki itu dapat memberitahunya bahwa dia bukanlah David secara langsung, putri kecil akan melepaskan harapannya untuk menemukannya. Bibi kecil, ini semua salahku. Aku tidak melindunginya, kata Kenzo yang sedih setelah Priscilia menidurkan putri kecil. Priscilia mengusap kepalanya dan berkata, itu bukan salahmu. Kamu melakukannya dengan baik. Ada yang harus aku lakukan. Bisakah kamu tinggal di sini dan menemani adikmu? Oke. Kenzo mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia tidak akan pernah membiarkan adiknya terluka lagi. Namun, dia hanya seorang anak berusia 11 tahun. Dia juga lelah. Setelah duduk sebentar, dia tertidur di sofa. Dia tidak tidur lama ketika ada bunyi klik. Pintu dibuka dari luar, dan seorang anak laki-laki menyelinap ke dalam ruangan dengan hati-hati. Dia dengan lembut menutup pintu dan menyapu pandangannya ke seberang ruangan. Tatapannya berhenti pada putri kecil yang sedang tidur di ranjang besar. Dia berjalan diam-diam ke arahnya dan duduk di samping tempat tidur. Ketika dia melihat mata indahnya bengkak karena menangis, dia merasakan sakit yang tajam di matanya jantung. Dia mencubit hidungnya dan memanggilnya dengan lembut, "Putri kecil." Mendengar suara kakaknya David, putri kecil langsung membuka matanya. Ketika dia melihat siapa itu, dia berbalik dan memanjat. "Kak David, putri kecil." David menggendong gadis kecil itu, gerakannya lembut, seolah sedang memegang harta yang tak ternilai harganya. Dia ingin berpura-pura tidak mengenalnya, tetapi ketika dia melihatnya menangis, dia tidak bisa mengabaikannya. "Kak David," serunya dengan nada terisak. Dia mengusap kepala kecilnya di dadanya dan menyeka air mata dan ingusnya di bajunya. "Aku di sini. Apakah kamu mencoba menjadi cengeng?" Dia tersenyum lembut. "Kamu tidak menginginkanku. Kamu tidak menyukaiku. Aku takut." Tubuh putri kecil berkedut mendengar setiap kata. Dia ingin mencurahkan isi hatinya kepada David. Bagaimana kakaknya David bisa mendorongnya pergi? Bagaimana dia bisa mengabaikannya? Air matanya mengalir di wajahnya lagi. "Aku paling menyukaimu. Mengapa aku tidak menginginkanmu?" David berkata sambil memegang wajah kecilnya di tangannya. Dia menyeka air matanya dengan jari-jarinya yang kasar. "Tapi aku sudah dewasa dan banyak hal yang harus kulakukan. Aku tidak bisa tinggal bersamamu seperti sebelumnya, mengerti?" Mendengar ini, putri kecil jatuh ke pelukannya dan memeluknya erat-erat. "Aku tidak ingin kamu pergi, Kak David. Tetaplah bersamaku." David tidak ingin meninggalkannya, tapi dia harus. Ada banyak tanggung jawab di pundaknya yang tidak bisa dia hilangkan. Dia bahkan berpikir untuk membawanya bersamanya. Namun, dia tidak bisa. Dia harus tumbuh tanpa dia. Dia memegangi kepalanya dan menatap matanya yang besar dan berair. Lalu dia menciumnya di pipi. "Putri kecil, aku masih memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan, jadi aku harus pergi." "Aku tidak ingin kau pergi." Dia mengerutkan bibirnya. Kedua tangan kecilnya mencengkeram pakaiannya erat-erat, seolah-olah dia akan kehilangan dia jika dia melepaskannya.
putri kecil, David menepuk punggungnya. Dia juga tidak ingin meninggalkannya. Hanya saja dia memiliki tanggung jawab yang lebih penting sekarang. Untuk orang seperti dia terpaksa melakukan banyak hal sejak lahir. Dia tidak memiliki suara dalam banyak hal. Dalam 10 tahun terakhir ini, dia tidak memiliki kekuatan untuk memutuskan apapun dalam hidupnya. Dia telah tinggal di sisi putri kecil untuk melindunginya dan menemaninya selama beberapa waktu. Ini adalah satu-satunya hal keterlaluan yang telah dia lakukan dalam hidupnya. Aku hanya ingin kau tinggal. Putri kecil, apakah kamu masih ingat hadiah ulang tahunku untukmu? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.